Menginginkan kalau istri itu cukup 4 aja sudah ya. Cukup ya. Cukup ya. Katanya banyak anak banyak rezeki loh, Pak. Ya, seperti itu sebetulnya. Kalau keinginan sebetulnya Ingin ya. tambah lagi. Tambah lagi ya. Tapi ya ini pabriknya yang tutup masalahnya. Oke, kita langsung sapa saja. Ini ada Pak Agus Jailani selaku penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mbak Imam Huzaini. Ini selaku penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Selamat pagi, Pak Imam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih bapak-bapaknya? Iya, Baik-baik saja. baik-baik saja ya Pak ya. Dengan posisi di Ramadan yang keberapa Pak? Ke-15 ya. 15. 15. Setengah bulan sudah. Paruh kedua itu ya. Alhamdulillah dengan posisi tetap masih puasa. Masih puasa ya Pak ya. Nggak tahu nanti setelah podcast ya. Iya. Pak Imam gimana kabarnya, sehat Pak? Ya, alhamdulillah saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa ya. Alhamdulillah. Iya, Ya, mudah-mudahan diberi kekuatan sampai Amin. akhir puasa ini kita. Amin. Ini. Amin. Orang berpuasa memang banyak cobaannya ya Pak. Iya. Godaan, Pak ya. Ngomong-ngomong, Pak Agus Jailani ini sudah lama Pak di Kemenak? Alhamdulillah, jadi saya itu posisi di kantor Kementerian Agama. Mulai bertugas, saya itu terhitung mulai 1 Maret 1998. Oke. Jadi kalau dihitung sampai dengan sekarang sudah lumayan Lama ya. lumayan lama, 25 tahun Lama sekali ya. di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Diawali karir saya itu saya menjadi capak di situ, di kepegawaian. Di situ juga lumayan lama, saya di kepegawaian 19 tahun saya ada di kepegawaian. Jadi 2017 saya dipercaya untuk dipromosikan menjadi pejabat penyelenggara zakat dan wakaf mulai tahun 2017. 2017 ya Pak ya. Alhamdulillah. Asli mana jenengan Pak? Saya aslinya Jember. Jember ya. Jembernya mana itu? Jember Kencong. Wih, jauh ya Pak ya. Jauh itu. Jauh ya. Ya. Apa PP ini tiap hari pulang? Ya, jadi saya sudah alhamdulillah saya mulai berdiri itu awalnya saya itu kontrak dan alhamdulillah sekarang sudah punya rezeki, sudah punya rumah. Rumah saya ada di Tegal Ampel, Tinggal Ampel ya. Karanganyar. Iya. Ada perumahan Tegal Asri, tapi yang di pinggir jalannya. Saya utara jalan di Tegal Ampel di perumahan itu. Jadi saya sudah menempati di rumah sendiri itu mulai tahun 2007. 2007 ya. Alhamdulillah ya. Asalnya kontrak, alhamdulillah sekian 7 tahun sudah bisa beli tanah dan bangun rumah dan Alhamdulillah. menempati di Karanganyar itu mulai tahun. Biasa. Menikah atau menemukan pujian hati juga orang Bondowoso? Iya, enggak. Kebetulan saya itu posisi di angkat 98 itu posisi masih bujang. Si Bujang ya. Masih ganteng Mas. Iya. Masih posisi 98 itu masih bujang di sini, dan kebetulan di sini saya mencari perawan Bondowoso. Di sini selama 98 sampai dengan 2000 tidak menemukan. Enggak menemukan ya. Jadi di situ, tapi akhirnya ternyata saya diberi oleh Allah jodoh itu ternyata orang Jember. Nah, yang minusnya ada di sini. Mas Agit Bondowoso. Jadi di situ saya mulai perkenalan dan alhamdulillah
tahun 2000 saya menikah, akhir tahun 2000 insya Allah bulan November. Bulan November tahun 2000 saya menemukan jodoh orang Buger tetapi dinasnya ada di rumah sakit Bondowoso. Sudah punya anak berapa nih Pak? Ini masih baru 4. Baru Baru 4 ya. Baru 4. Ya, mau nambah lagi nih. Ya. 2 lagi bisa ini ya Pak ya. Kurang berapa ya kalau pemain bola itu 11 sih Pak ya. Istri yang di situ hadir karena beliaunya kan orang kesehatan, dia tahu Ya Pak ya, tahu resikonya ya. dianya Kalau melahirkan dengan lagi ya. posisi sepuh di situ kan tidak mungkin lah. Menginginkan kalau istri itu cukup 4 aja sudah ya. Cukup ya. Cukup, ya. Katanya banyak anak banyak rezeki loh Pak. Ya, seperti itu sebetulnya. Kalau keinginan sebetulnya ingin Ya. tambah lagi. Nambah lagi ya. Tapi ya ini pabriknya yang tutup masalahnya. Ada masa kerjanya ya Pak ya. Pabriknya tuh sudah di-stop. Iya. Iya, itu sekilas dari Pak Agus Jelani ya Pak ya profilnya. Mungkin dari Pak Imam juga asli Bondowoso Pak. Asli kelahiran Jember. Kelahiran Jember. Kelahiran Jember. Kemudian menjadi warga Bondowoso sejak tahun 2000. Tahun 2000 juga ya. Tahun 2000 ya mungkin sama dengan beliau. Sama ya beliau nikah kan. 2000 menikah, 98 ke Bondowoso beliau. Tahun ini ya. Oke. Kalau saya tahun 2000 menjadi warga Bondowoso karena kecantol orang Bondowoso. Nah, ternyata orang Bondowoso masih ada. Iya. Jadi dapat orang Bondowoso Dapat orang Bondowoso. dan sekarang bertempat di mana Pak? Sekarang rumah itu ada di Maisan. Ini Ya. sama saya. Ya Pak. Maisan juga ya. Ya, saya Timur Wah, Pasar. Timur Pasar. Berarti satu desa dengan saya dong. Jangan sumber sari. Sari juga. Jangan satu RT ini. Ya itu. Tempat saya Pak. Ini kan. RT 4, saya RT 5. Oh, Nah. timur saya berarti ini. Iya. Bagus ya. Pasti kita ketemu kayak Ya benar ketemu ya. Wah, ini mungkin karena sama-sama pulang pergi. ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin jarang ketemu di jalan. Iya. Gitu. Sudah lama di Maisan Pak. Mulai tahun 2000 sudah di Maisan sampai saat ini. Berarti 23 tahun sudah. Ya, 23 tahun Gus ya. Oke. Tapi lebih senior beliau di Bondowoso. Iya. Sudah 98 beliau. Oke. Itu sekilas profil ya dari narasumber kita, ada Pak Imam Zaini dan juga Pak Agus Jelani. Dan kita masuk ke temanya ya Pak ya, seputar zakat dan wakaf. Tapi saya mau tanya dulu nih sama Pak Agus Jelani, sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dari Kemenak ini Pak, Kabupaten Bondowoso khususnya Pak? Tupoksinya mungkin. Terkait dengan tupoksi secara keseluruhan apa dari Secara keseluruhan. keseluruhan. Kalau di situ terkait dengan Kementerian Agama di situ fungsinya adalah sesuai dengan visi dan misi di kantor Kementerian Agama, yaitu membuat Iya. intinya gitu. Mohon maaf di situ untuk visi dan misinya. Seperti Ya mungkin kalau visi dan misi Kemenak itu sudah banyak yang paham. Yang jelas itu tupoksi dari Kemenak itu adalah menangani masalah keagamaan. Keagamaan, Iya, ya. keagamaan secara keseluruhan. Oke. Jadi agama Islam di sini. iya, bukan hanya sekedar agama Islam, tapi semua agama ada di situ. Cuma khusus di Bondowoso karena tipologinya itu masih 1A, itu hanya khusus menangani yang mayoritas agama Islam. Ya. Kalau Jember sudah lain, ya, lain tipologi gitu. Oke. Tapi secara keseluruhan tetap semua agama itu berada di wilayah Kementerian Agama. Iya. Itu. Oke.
Mungkin juga tentang zakatnya Pak. Kan ini ada di rukun Islam yang ketiga ya Pak ya, Ya. membayar zakat. Mm-mm. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dari Pak Agus ini tentang Ya. zakat. Baik, terima kasih. Ini saya yang mengurusi zakat Mm-mm. wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kami di sini terkait dengan yang saya urusi, kantor kami adalah zakat. Di situ mayoritas kami mengurusi terkait dengan zakat profesi. Untuk di kantor Kementerian Agama, alhamdulillah seluruh ASN di kantor Kementerian Agama itu sudah berzakat profesi. Jadi sudah posisi 2,5% gajinya itu sudah diberikan Oke. kepada UBZ yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kemudian dari UBZ kantor Kementerian Agama kami setorkan di Basnas. Basnas dengan itu Ahmad Yani ya. Oh, di sebelah selatan SMP 3 ya. itu Oke. di situ kami setorkan per bulannya kurang lebih sekitar 30 juta. 30 juta ya Pak ya, lumayan nih. Itu dari ASN Kementerian Agama saja. Iya, dari ASN yang ada di kantor Kementerian Agama, termasuk yang di luar, termasuk Pak Imam Husaini ini sudah berzakat. Alhamdulillah. Kalau di OPD lain enggak ya? Kalau Hanya di di Kementerian. lain kayaknya masih belum. Belum ya, hanya di lingkungan Kementerian Agama ya. Hubungan Kementerian Agama. Makanya untuk kantor Kementerian Agama di situ menjabat penghargaan, trofi penghargaan penyalur zakat terbesar di situ. Trofinya di situ, apa piagamnya di kantor kami itu Basnas di situ. Oke. Karena memang untuk di kantor kami sudah dijalankan itu dengan zakat itu sudah 2,5% dari penghasilan itu, dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 30 juta di situ kami bersetor di Basnas Kabupaten. Di Basnas itu kemudian kami mengambil untuk ditasarufkan itu 50-50. Jadi zakatnya itu 50% yang saya kelola di UBZ kami, kemudian yang 50%-nya itu berupa infak sedekahnya di situ. Di situ. Karena posisi mulai tahun 2002 itu sudah posisi seperti itu. Iya. Ini mungkin ke Pak Imam juga nih, juga sosialisasi seputar zakat. Pak. Betul. Apa saja yang disampaikan itu Pak? Ya, kalau penyuluh itu bukan hanya zakat profesi, lebih-lebih sekarang ini termasuk zakat fitrah, zakat fitrah itu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Soalnya kadangkala betul yang dikatakan tadi bahwa zakat itu termasuk rukun Islam nomor 3 membayar zakat. Tapi kadangkala meskipun rukun Islam nomor 3 itu lupa ada dikerjakan lupa ada dikerjakan. Nah, kelupaan itu yang dimasuki oleh penyuluh agama Islam agar supaya tidak selalu lupa itu mengingatkan Pahalanya Pak Imam besar sekali bagus ya. Itu kan besar pahalanya, mengingatkan orang untuk kembali berzakat. Ya, sama-sama besar. Termasuk sekarang ini wahadanya besar ini. Karena mengingatkan bukan hanya masyarakat Bondowoso ini. Luas nih Pak. Luas ya. Betul. Nah, ini yang Andri tanyakan juga, zakat itu kan ada ininya juga, ada ukurannya Pak. Ya, betul. Istilahnya kalau dalam bahasa agama itu nisab itu. Nisab itu ada ukurannya, ada takarannya. Itu bagus ya. Mungkin rinciannya gimana Pak? Kalau seperti saya, misal sudah kerja nih, tapi belum nikah, mau berzakat, sebesar apa nih zakatnya saya? Nah, kalau zakat profesi itu nisabnya kalau nggak keliru nih mungkin bagus itu senilai senilai emas itu 85 gram mungkin sekitar itu.
Kalau dirupiahkan sekarang harga emas umpamanya 1 juta, ya 85 juta. Itu kalau harga emas 1 juta. Iya, Ya kalau harga emas di bawah itu ya di bawahnya itu nisabnya. kan ya. Ya sekitar 85 gram itu nisab zakat profesi itu. Nah, kalau yang zakat fitrah itu gimana, Pak? Nah, kalau yang zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang, Wajib hukumnya. wajib yang mendapati bulan Ramadan dan juga mendapati bulan Syawal. Nah, seperti itu. Jadi orang itu wajib mengeluarkan zakat ketika, kalau kata orang Madura itu kejepok. Kejepok. Ya, ke bulan Ramadan dan juga nututi bulan Syawal. Iya. Nah, kalau tidak nututi salah satunya, maka itu menjadi tidak wajib. Contoh, ketika akhir bulan Ramadan, sebelum maghrib malam hari raya, itu meninggal dunia, maka itu tidak wajib zakat fitrah. Seperti itu. Atau ada anak yang lahir sesudah maghrib. Nah, malam hari rayanya itu malam takbiran, karena tidak nututi bulan Ramadan, maka itu juga tidak wajib. Tidak wajib ya. Iya. Tapi kalau lahirnya sebelum maghrib, masih nututi bulan Ramadan, itu lahir, asar lahir atau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu. Nah, setiap keluarga ini, Pak, Iya. itu berapa sih, Pak, takarannya anak, istri, bapak, kalau zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu menurut takaran yang ada di Bondowoso itu seberat 2,7 on, 2 kilo 7 on ya, 2 kilo 7 on beras ya. Atau lebih mudahnya mungkin digenapkan 3 kilogram seperti itu. Karena zakat fitrah itu justru semakin banyak akan menjadi semakin baik gitu. Insya Allah. Apalagi berasnya konsumsi tiap hari. Nah, betul. Iya, seperti itu. Kalau diuangkan berapa, Pak? Kalau nggak pakai beras? Kalau diuangkan ya seharga beras yang paling bagus, yang paling bagus. Ya umpamanya berapa harga beras sekarang? 12.000 kayaknya yang premium ya. Ya, 12. Iya, 12.000. Iya. 12,5. Ya kali 3 kilo itu. Tinggal dikali ya. Ya tinggal 12,5 kali 3 ya, Pak ya. Iya. Oke. Kemudian juga ini tadi sudah bahas zakat, wakaf, ya Pak ya. Ini yang belum lebih dalam itu tentang tadi ya Pak ya, apa? Halal itu Pak, sertifikat halal ya. Sertifikat halal. Sertifikat halal itu untuk para pelaku usaha. Artian orang yang punya usaha produk makanan. Jadi baik di situ posisi beredarnya ya cukup lingkup Bondowoso atau sampai keluar Bondowoso. Ini dengan aturan pemerintah mulai tanggal 27 Oktober 2024 itu diwajibkan untuk sudah bersertifikat halal di situ. Ketika tidak bersertifikat halal berarti produk itu tidak boleh beredar. Makanya dari teman-teman khususnya masyarakat Bondowoso yang punya usaha makanan atau minuman yang masih belum bersertifikat halal, monggo mumpung masih ada waktu sebelum peraturan itu diberlakukan, mengurusi lewat kantor Kementerian Agama di seksi Jawa, nanti akan saya bantu, juga tidak ada biaya, gratis, mumpung gratis, monggo segera berbondong-bondong, saya dukung, saya usulkan, ya mudah-mudahan sebelum tanggal yang ditetapkan itu insya Allah sudah tutup. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 27 Oktober 2024 tahun depan masih ya. Tahun depan, jadi masih ada waktu 1 tahun berapa bulan ini? Ya, 1 tahun setengah lah. Ya, 1 tahun setengah. Makanya saya berharap masyarakat Bondowoso untuk yang punya usaha makanan atau minuman untuk diperjualbelikan paling enggak harus segera mengurusi di
Kemenak langsung ketemu dengan saya dan teman-teman yang ada di Jawa untuk dibantu terkait dengan sertifikat halalnya itu. Iya, iya. Allah kok di situ pengurusannya. Nanti terkait dengan persyaratannya. Ya, itu persyaratannya, Pak. Nanti datang langsung atau kontak saja nomor kami, nanti akan saya kirim WA aja nanti. Iya, iya, iya. Tapi saya tidak bisa atau teman-teman yang ada di Jawa itu. Ya, nanti ketika bawa persyaratan sudah lengkap, tinggal ngupload Langsung aja. proses. Karena pengurusannya sekarang lebih gampang lewat sistem elektronik di sini. Elektronik ya. Jadi sudah bisa di sini tidak perlu kemana-mana. Pakai aplikasi apa, Pak? Aplikasi. Apa nama aplikasinya, Pak? Si halal. Si halal ya. Ya. Jadi mumpung masih ada waktu, monggo sebelum diberlakukan, nanti jenengan bingung nanti kalau seandainya usahanya kayak gitu dilakukan itu kan otomatis tidak bisa Iya, kerja itu juga. kerja. Makanya ini butuh pencerahan di masyarakat. Karena tidak tahu masyarakat itu. Dengan aturan pemerintah seperti ini, makanya dari kami kemarin itu sebelum Ramadan saya mengadakan kegiatan mandatori halal itu dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, untuk menggenjot supaya masyarakat itu untuk segera mengurusi sertifikat halal itu. Tidak ada biayanya. Nggak ada Monggo, biaya. saya bantu di sini. Langsung datang ke Kementerian Iya, Agama ya. datang ke Di mana itu, Pak, kantornya? Banyak yang nggak tahu. Ya. Yakin? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso lebih gampangnya itu di dekatnya pom bensin Tenggarang. Tenggarang ya. Kalau pom bensin kan banyak yang tahu. Pom bensin Tenggarang, ada kantor BKD, nah, timurnya lagi itu kantor Kementerian Agama di sini. Jejer ya, Pak ya. Berarti sebelahnya juga kan ada di sub gitu ya. Ya, Iya, yang belakangnya, yang ini KB, BKKBN, di sini Oke. belakangnya di sub di sini. Oh, iya. Oke, mungkin mau datang ke sana langsung, Pak. Di seksi kami di Jawa nanti akan saya bantu terkait dengan pengurusan segala sesuatunya. Seperti itu. Ya. Kalau nanti menghubungi saya dulu biar nanti persyaratannya nanti lewat WA tak kirim. Tinggal menyediakan. Masuk di Kementerian Agama sudah lengkap persyaratan. Biar nggak balik ya. Oke. Nah, mungkin ya Pak Imam ini Iya. juga datang ke mungkin ke salah satu perusahaan makanan atau minuman untuk memberikan sosialisasi itu, Pak. Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin dan mungkin udah Diwajibkan ya, bukan hanya mungkin diwajibkan gitu. kan ya. Iya. Nah, Oke. saat ini Kementerian Agama sudah memberikan fasilitas yang sedemikian mudah ya Pak Agus. Oke. Nah, tinggal sekarang ini kemudahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau tidak, seperti itu. Jadi masyarakat mau, Kementerian Agama juga ada kemudahan untuk mengurusi sana, itu insya Allah jalan kalau sudah demikian. Insya Allah. Nah, kira-kira nih Pak Imam kan yang sering di lapangan, bagaimana respon masyarakat, Pak? Respon masyarakat kalau yang sudah mengetahui itu insya Allah sudah banyak yang mempersiapkan produknya untuk disertifikasi halal ini. Ya walaupun di sana itu bukan semudah memberikan telapak tangan untuk membuka wawasan masyarakat, tapi memang kadang-kadang masyarakat itu ya kebaik apa, untuk apa kan gitu, untuk apa? Itu katanya Pak Imam itu ya. Gimana Pak Imam? Gimana caranya? Rayunya gimana ya Pak? Ya, harus pandai merayu memang gitu. Atau ditakut-takuti ya? Persyaratannya jadi penyuluh itu harus bisa ngerayu. Untuk merayu. Mengiring masyarakat. Dengan rayu harus dengan rayuan. Iya. Makanya Pak Imam jodoh di Bondowoso ya. Iya. Itu dulu yang paling sering gimana dengan Pak yang menghadapi masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip agak susah nih, yang kayak gitu. Ya, Terutama gini Mas, jadi di pelosok-pelosok. Lu di pelosok ya Pak ya? Pelosok itu dia akan kurang paham terkait dengan hal seperti ini. Ketika dari penyuluh itu memang banyak mengeluh. Ketika mendatangi sebuah perusahaan makanan atau minuman di situ, kadang-kadang dari penyuluh itu datang di situ mengajak untuk mengurusi sertifikat halalnya itu, tetapi dari pelaku usahanya ini
mengelak dan lain sebagainya. Dengan pengertian, oh ini ujung-ujungnya nanti akan naik ini pajaknya dan lain sebagainya. Jangan ini nanti dikenakan pajak yang besar dan lain sebagainya. Jadi karena ketidaktahuan dari para pelaku usaha itu, tetapi dengan kegigihan dari para penyuluh itu, dan alhamdulillah untuk Bondowoso juga lumayan banyak terkait dengan pengurusan sertifikat halal itu. Di situ memang butuh perjuangan, pemahaman di situ, karena ini hal baru, kadang masyarakat tidak tahu. Iya. Ini jangan-jangan nanti pajaknya naik, jangan ini nanti tidak ada di situ, Bu. Ketika jenengan itu posisi produknya ada stempelnya halal ini, itu bisa naik, Bu. Asalnya jualnya itu 2.000, itu paling bisa 2,5. Akhirnya dengan dirayu seperti itu, akhirnya dia mau untuk mengurusi sertifikat halalnya itu. Masang label ini tidak sembarangan loh, karena ketika jenengan tidak ada sertifikat, kemudian label ini dipasang, ya secara otomatis jenengan nanti kena pasal itu, pemalsuan di situ. Melanggar hukum ya. Iya, melanggar hukum. Jadi ketika masang label, otomatis di situ harus ada dokumen yang di situ sertifikat halalnya tentang perusahaan itu. Nah, pertanyaannya nih Pak Imam sama Pak Agus, bagaimana cara Kementerian Agama ini menentukan kalau makanan ini halal atau minuman ini halal? Apa dilakukan penelitian nih? Makanannya diteliti, minumannya diteliti, wah ini halal atau gimana? Atau ada cara lainnya? Jadi gini, Mas, terkait dengan seperti itu, ini ada istilahnya BPJBH. Ini Apa itu Pak? badan yang mengurusi terkait dengan sertifikat halal ini. Jadi di situ dari usulan kita ini masuknya di situ di BPJBH itu. Dari BPJBH itu di situ nanti akan dikaji oleh punya tim MUI-nya di situ. Termasuk juga ada uji labnya di situ. Jadi sesuatu yang akan dikeluarkan posisi kehalalan di situ kan harus banyak syarat, dan di situ harus ada ujinya. Jadi yang menangani BPJBH. Kalau terkait dengan urusan ngurus sertifikat halalnya itu dari pihak kami, Kementerian Agama. Jadi seperti itu. Ya memang ada uji labnya, juga ada fatwa MUI-nya juga ada di situ melalui proses di pengusulan itu nanti. BPJBH seperti itu. Nah, berarti benar kan kayak diteliti dulu ya. Jadi makanan ini halal enggak? Minumannya ini halal enggak? Apa saja yang terkandung di makanan ini ada uji labnya. Nah, sebaliknya sekarang banyak nggak Pak pelaku usaha ataupun makanan minuman yang sudah kedapatan pakai label halal tapi ternyata masih belum terdaftar atau belum pernah ke Kemenak nih? Banyak nggak masih Pak di Bondowoso? Kadang kalau di situ memang ada. Ada ketika dia itu menyantumkan hanya untuk sekedar gaya-gayaan kadang-kadang. Di situ ada makanan, tahu goreng atau tahu kering di situ ya. Di situ ya, tahu crispy itu. Kemudian dia dicantumkan halal di situ ya, logo halal itu. Ketika ditanya, dia tuh nggak ngerti sebetulnya. Ini hanya gaya-gayaan Pak gitu. Oh, jangan gaya-gayaan, ini sebetulnya jenengan melanggar hukum. Kita tidak tahuan aja di situ. Jadi ketika kita arahkan, sekalian aja sama mengurusi untuk dibuatkan sertifikat halal. Akhirnya dari YBS itu karena tidak tahu, akhirnya minta bantuan dari kami, akhirnya kita urusi dan alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya itu, dan dia sudah senang bisa mencantumkan halal itu. Bukan hanya sekedar gaya, sudah resmi. Tidak ada halalnya. Dokumennya juga ya Pak ya. Kadang-kadang gaya-gaya aja tidak paham, padahal melanggar hukum. Iya, kira-kira banyak nggak Pak di Bondowoso kayak gitu? Ya, nggak seberapa banyak, ada beberapa saja. ketidaktahuan aja. Hanya ketidaktahuan ya. Maksud melanggar, dan tidak tahu sehingga dia itu hanya buat seperti itu. Saya temui loh. Mungkin sebelum Andre tutup, dari Pak Agus Jilani atau Pak Imam Husaini mungkin ada pesan
saran atau apa ya terkait tematik kita lah Iya. pagi hari ini tentang zakat dan wakaf. Monggo Pak Agus dulu deh. Jadi seperti ini, masyarakat Bondowoso kami berharap terkait dengan zakat wakaf di sini, terutama wakaf. Jadi wakaf ini untuk pengurusan dokumen ini kalau bisa segera diurusi. Oke. Karena apa? Kalau dokumen ini tidak diurusi, nanti kita yang ditakutkan untuk wakaf, harta benda wakaf ini nanti akan alih fungsinya itu sudah beda. Jadi Iya, iya. karena apa? Regulasi aturan di sini selalu berkembang. Jadi saya berharap kepada masyarakat Bondowoso masih mumpung ada kesempatan berbuat baik untuk segera mengurusi terkait dengan harta benda wakaf beserta surat-suratnya. Mumpung masih gratis. Oke. Takutnya nanti regulasi aturan ketika pemerintah membuat aturan itu harus dibongkar, ya kan sangat mengenaskan. Jadi kita tidak berharap ketika masjid atau musola yang di situ masih belum berstatus wakaf nanti akan dibongkar, kita kan tidak kuat. Jadi mohon dengan hormat kepada masyarakat Bondowoso untuk yang punya masjid atau musola yang belum bersertifikat wakaf itu untuk segera mengurusi sertifikat wakafnya di kantor kami. Akan saya bantu dengan sepenuh hati. Iya. Oke. Oke, dari bagus. Mungkin dari Pak Imam ada tambahan, mungkin silakan. Ya, menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Agus, kami mohon dan juga mengharap kepada masyarakat Bondowoso jangan sungkan dan jangan takut untuk bertanya. Jangan sungkan dan takut untuk bertanya. Di kecamatan itu ada KUA, ada penyuluh, itu jangan segan-segan untuk bertanya untuk mengurusi sertifikat wakafnya. Itu mungkin tambahan dari kami. Oke, terima kasih Pak Imam Husaini dan Pak Gus Jailani, luar biasa ya penjelasannya untuk di edisi kita hari ini ya Pak ya, tanggal 6 April ya Pak ya, 6 April 2023. Anda ucapkan terima kasih buat Gus Jailani dan juga Pak Imam Husaini sudah meluangkan waktu datang ke Prativi Radio sebagai perwakilan dari Kementerian Agama ya Pak ya. Terima kasih, dan juga untuk pendengar Prativi yang sudah nonton di Live IG juga terima kasih. Dan jangan lupa selalu dengarkan kita di Prativi Radio Informasi Bondowoso karena masih banyak program acara menarik dan informasi-informasi update yang akan terus kami sampaikan. Akhir kata, saya Andriawan pamit. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi